Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla Al-Utsmaniyah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib, setiap malam Jumat kita membuka kitab syarah daripada Bulughul Maram Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang disyarahkan oleh Imam As-San'ani, kitab Subulus Salam, yaitu kitab hadis, dan disyarahkan daripada penjelasannya adalah kitab fikih. Jadi di samping kita belajar hadis, tapi juga kita adalah intinya memahami fikihnya secara runut insyaallah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi ajma'in, wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatirina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallim kitab Subulus Salam li Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani thumma As-San'ani بشرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام للحافظ شهابُ-الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن الحجر الكناني الأسقلاني القاهري ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab Subulus Salam ini, di dalam kitab hadis ini ya Allah, dalam kitab fikih ini ya Allah. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang ikhlas membantu perjuangan jihad dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga kembali membacakan doa, khususnya ada jemaah kita minta kirimkan doa anaknya, anak daripada almarhum atau menantunya daripada almarhum. Pertama Marjo bin Rono Karjo, yang kemudian Kuat Raharjo bin Raban Partowirjo. Mudah-mudahan almarhumah Allah terima segala amal ibadahnya, ditinggikan derajatnya, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah sertakan bersama orang-orang yang saleh. Begitu juga kita doakan haul yang ke-31 daripada almarhum Soman Priyanto bin Timbang. Mudah-mudahan Allah maghfir lahu, Allah juga ampunkan segala dosanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah tempatkan kepada tempat orang-orang yang saleh. Semoga keluarga, anak dan keturunannya yang ingat kepada mereka, Allah murahkan rezeki mereka, Allah anugerahkan rezeki mereka, disukseskan segala amal usaha mereka. Kemudian kita juga doakan seluruh penduduk masyarakat kampung kita ini, khususnya adalah
di Gang Swadaya ini, siapa saja masyarakatnya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan, dimurahkan rezeki mereka. Kalau ada hutang-hutangnya, semoga Allah segera lunaskan, Allah murahkan rezekinya, dianugerahkan kesehatan, dijauhkan dari segala fitnah dunia dan akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita insyaallah membuka hadis yang ke-13 daripada juz yang ke-4 ini, tentang masalah keutamaan amalan sunnah maupun keutamaan salam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa an Abdullah bin Salam. Bersumber daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai manusia. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang beriman, ya. Berbeda kalau bahasa Al-Quran, ya ayuhan nas, itu untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, kuberikan kepada kamu Al-Quran ini sebuah untuk pelajaran, pendidikan. Itu seluruh manusia, apapun agamanya. Namun karena mereka tak mau beriman kepada Al-Quran, ya hanya orang beriman lah yang mau memegang Al-Quran. Tapi tetap perjalanan peradaban manusia sampai saat ini, Al-Quran itu banyak diamalkan oleh non-Islam. Tapi perkara dunianya, makanya Allah sebut meskipun orang tak berakidah mengamalkan Al-Quran akan mendapat hikmahnya. Ya, termasuk ayat yang lain menyebutkan tentang masalah nas. Ada lagi selain daripada an-nas, manusia, ya Bani Adam. Jadi kalau Allah sebut Bani Adam, semua manusia. Wa karramallahu Bani Adam. Allah muliakan Bani Adam, artinya seluruh manusia, apapun agamanya Allah muliakan. Kalau Allah sudah muliakan manusia, berarti kita manusia lebih memuliakan lagi manusia, apapun agamanya. Jadi tidak boleh kita melecehkan agama orang, merendahkan agama orang. Makanya diharamkan kita menghina agama orang lain. Haram hukumnya kita menghina agama lain. Itu ya. La tasubul ladina yad'una min dunillah fa yasubullaha bighairi ilm. Kata Allah, jangan kau cela agama orang-orang yang tak menyembah aku, kata Tuhan. Nanti mereka mencela agama yang kau sembah. Akhirnya kita sama dengan menghinakan agama kita sendiri. Ya. Jadi jangan kita tiru Emmanuel Macron, ya. Jangan gara-gara orang yang bertindak sadis akhirnya kita menghukumi agamanya. Ya. Jadi ini adalah tindakan yang bodoh. Apalagi kita seorang kepala negara, presiden sebuah negara yang sudah mengukir renaissance peradaban. Di antara negara-negara yang mengukir peradaban itu adalah Perancis. Sangat disayangkan, tokoh-tokoh dunia banyak belajar di Sorbonne University dan banyak belajar di negaranya. Pembesar-pembesar dunia banyak itu menggali ilmu di negaranya. Tapi tahu-tahu hanya gara-gara orang yang keras dikait-kaitkan kepada agamanya, itu nggak boleh. Jadi ya. Apa maksud hadis ini? Itu kesana nanti hadis kita. Ya ayuhan nas, afsus salam. Wahai orang beriman, sebarkan salam. Ya. Apa yang maksud? Assalamualaikum. Apa maknanya? Damai. Umat Islam ini harus selalu dianjurkan untuk selalu damai, membikin keselamatan. Assalam, damai, peace, keselamatan. Doa lagi malah. Afsus salam, menyebarkan salam itu doa.
sebarkan doa. Setiap jumpa salam. Apalagi sekarang ini adalah lagi momentumnya Maulidun Nabi. Rasulullah SAW setiap ketemu sesama umat Islam tidak pernah tidak mengucap salam. Assalamualaikum. Setiap bercakap Rasulullah selalu mengawali dengan Bismillah atau Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bercakap seperti biasa, bukan mesti belajar kitab, bukan mesti belajar ta'lim. Jadi kalau di Indonesia kita ngucap salam dikira itu kami minta-minta. Kita mau belanja nih, Assalamualaikum, dia udah kaget, nengok kita itu udah nggak enak. Dikiranya kita mau minta sumbangan, padahal kita memang ngucap salam untuk doa dia kan, supaya dia sehat, selamat. Apalagi kata doa salam itu Assalamualaikum bukan bentuk mufrad, jamak. Bukan Assalamualaikum, bukan Assalamualaikumah. Assalamualaikum. Jadi ketika orang mengucap salam sama kita, dia doakan kita, istri kita, keluarga kita, semua yang ada di sini. Masa dia ketakutan, ini minta apa katanya? Enggak Pak, mau belanja. Oh belanja. Ya. Kenapa? Karena di Indonesia tidak jadi budaya. Bapak nanti kalau jalan-jalan ke Mesir, ke Turki itu masuk bus biasa. Assalamualaikum. Kalau kita coba masuk busway, Assalamualaikum, bingung orang nengok semua. Kalau kita setiap masuk kantor Assalamualaikum, ini teroris atau apa? Nah, padahal itu maknanya doa, dan dia doa bukan hanya untuk satu orang. La ilaha illallah. Yang didoakan kalau dia tujukan sama kita berarti anak istri kita didoakannya Assalamualaikum. Ditambahnya lagi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kamu. Warahmatullah, semoga Allah memberikan rahmatnya, wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Anak kita yang sakit, berkat dia mengucap salam, kita jawab dengan ikhlas, bisa kuat menahan sakitnya, bisa juga sembuh, bisa juga dia sabar, bisa juga dia diberi orang bantuan gara-gara kita ikhlas menjawab salam orang. La ilaha illallah. Ya ayuhan nas afsus salam, wahai orang beriman, sebarkan salam, jangan malu. Ya. Wasallul arham. Nah, kemudian silaturahmi. Terutama orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bagaimana supaya orang tua kita terampuni dosanya? Silaturahmi kepada keluarga yang terdekat. Paman kita, adik-adiknya, tetangganya. Bawa kita sedekah sama tetangga dulu, tetangga ibu kita. Pok, ini pok ada sedikit kue, ada sedikit gulai, ada sedikit sayur. Niatkan untuk ibu kita. Boleh jadi dulu semasa hidup ibu kita suka menggosip sama dia kan, suka menggosipinnya, suka menggosipin orang sama dia, atau kita menggosipin dia dan dosa-dosanya segala macam, dari yang paling kecil sampai paling besar. Boleh jadi orang tua kita dulu mungkin tanpa sadar makan pisang gorengnya tanpa izin, ya, ngambil tomatnya tanpa izin, atau mungkin parkir di depan rumahnya tanpa izin, ya. Itu semua akan menjadi sangkutan di akhirat. Jadi wasilul arham, silaturahmi. Jadi ta'lim ini data silaturahmi. Subhanallah. Inilah pentingnya kita ta'lim. Meskipun musola kita yang terbatas tempatnya, kita bisa silaturahmi sini sesama warga swadaya RW 7 ya. Bisa silaturahmi dengan orang kampung rambutan, kan banyak juga orang kampung rambutan datang kemari, orang susukan dan sebagainya. Jadi silaturahmi kita saja sudah dapat pahala, belum lagi pahala kita duduk di sini. Jadi besar sekali pahala. Orang yang dia sholat maghrib berjemaah, kata Rasulullah di dalam kitab Muwatta yang selalu kita ulang-ulang, sampai isya, dan sampai selesai isya dia pulang ke rumah, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada dia jihad berperang menyerahkan nyawanya di jalan Allah. Ternyata dia menang, dan menang di jihad di jalan Allah membawa ghanimah. Jauh lebih baik ta'lim ini. Kenapa? Karena ta'lim ini membuat pencerahan kita, dan bisa kita warisin kepada anak keturunan kita. Karena ilmu itu tak ternilai harganya.
Ilmu itu akan membuat wawasan cara berpikir kita menjadi orang yang bijaksana. Makanya kata Imam Ali, al-hikmatu ad-dallatul mu'min. Orang yang mendapat hikmah, bagaimana dia bisa dapat hikmah? Karena dia banyak menuntut ilmu. Dia akan bijaksana, kata Imam Ali, akan menjadi bijaksana. Tidak saklek, tidak kaku, orangnya arif, penyayang. Semua etika, akhlak akan muncul dari orang-orang yang berilmu. Meskipun dia tak beriman. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah angkat tinggi derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau orang yang beriman akan lebih tinggi lagi derajatnya kalau dia berilmu. Orang yang tak beriman saja Allah tinggikan derajatnya. Kalau dia beriman makin bertambah tingginya. Itu dia ya. Itu kelebihan berilmu ini. Jadi keagungan ilmu luar biasa. Kembali kepada hadis yang kita baca, wasilu arham, silaturahmi. Jadi majelis ilmu kita ini diantaranya adalah silaturahmi. Wa ta'imut ta'am, memberi makan. Kamu beri makan. Kamu beri hidangan makanan kepada siapa saja, nggak bisa banyak sedikit. Nggak bisa sedikit banyak. Ya. Tapi jangan bakhil lah. Jangan sampai sisa-sisa kulkas kita baru kita kasih orang. Sisa-sisa kita baru kita sedekahkan sama orang. Makanya kalau kemarin kita mengangkat itu, selalu kita ulang-ulang ayatnya, banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Wa yamna'unal ma'un. Ada nanti orang yang celaka, dia bersedekah. Bayangkan, sedekah saja celaka dia. Allah benamkan dalam kerak api neraka, apalagi nggak bersedekah. Sedekah yang bagaimana yang celaka? Yang dia tak pantas mengeluarkan sedekah untuk orang. Dia bersedekah, dia hina orang itu. Bil manni wal adha. Dia sebut-sebut. Kemudian dia sakitin. Dia sebut-sebut sumbangannya, dia sakitin orang yang dia sumbang itu. Kalau nggak gua sumbang, belangsak itu. Ya. Itu kalau nggak gua sumbang nggak bisa di sekolah. Kalau nggak gua sumbang itu mati, itu tak makan. Allah la ilaha illallah, na'udzubillah. Hati-hati, orang yang menyakitin ini berbahaya. Termasuk apalagi zakat. Orang yang mengeluarkan zakat tak sempurna zakatnya. Kalau nisab 85 gram emas murni mungkin lebih kurang sekarang 50 juta, berarti per tahunnya 1.500.000 lebih kurang. Nanti hitung sendiri kalau salah. Ya. Dia kasih 1 juta saja. Celaka. Jangan bangga kita kasih 1 juta sama orang miskin. Kita merasa ini zakat Pak ya. Padahal kita wajib mengeluarkan 1,5 juta. 500.000 itu nanti akan menjadi yauma yuhma fi nari jahannam. Gosokan api neraka akan menggosok jibahukum wa zuhurukum. Jadi itu nanti akan menggosok punggung kita. Ingat, orang nggak sholat dan nggak berzakat langsung azabnya Allah timpakan dunia. Langsung. Di akhirat lebih pedih lagi. Hati-hati itu. Udah. Ada lagi orang melakukan zakat. Zakatnya 1,5 juta Pak. Dikasihnya orang gope semua. Gope 500 rupiah. Bukan 500.000. Itu berapa RW itu? 1,5 juta. Itu istihza namanya, menghina namanya. Uangnya ratusan miliar. Dia katakan keluarkan zakat per tahun 50.000 Pak. Antri satu kampung dia sampai ada yang mati. Nggak usah saya sebut pejabatnya. Pejabat tinggi negara. Inilah yang kata Allah akan Allah benamkan dalam kerak api neraka. Wa yamna'unal ma'un. Hati-hati. Jadi jangan kita nganggap enteng. Ada gitu Pak, banyak orang mengeluarkan zakat itu kalau tidak dipamerkan itu nggak puas dia, kayak belum sah zakatnya. Kalau nggak dipamerkan itu nggak sah, perasaan dia macam nggak sah zakat tuh.
Apalagi suruhnya antri, ayo antri dulu, 1 kilo itu suruhnya antri. Di terik-terik matahari, suruhnya antri anak-anak yatim itu ya. Ada rasa puas sama dia. Kalau orang lain menerima sedekah dia itu susah dulu gitu, susah dulu, senang dia. Hati-hati itu. Makanya kata Allah, in tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha fatu'tuhal fuqara. Boleh sedekah itu kata Allah terang-terangan ataupun sembunyi, ku terima kata Allah. Tapi kalau untuk orang-orang fakir, orang-orang yang mereka itu miskin, jangan kau nampakkan, rendah derajat mereka, malu mereka. Ya. Jadi waktu yang betul sangat besar manfaatnya. Akhirnya baru kita baca terusannya, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Jadi kita kasih sedekah itu, Pak. Ya Allah, ku niatkan doa ayahku. Betapa susahnya dulu ayahku ya Allah, semasa dia hidup menyekolahkan aku, memberi nafkah istrinya, ibuku. Lebih yang dicari salah, kurang juga salah. Boleh jadi rezekinya ada yang haram ya Allah. Dengan sedekah ini ampunkan dosanya ya Allah. Mungkin dulu ayahku pernah korupsi 1 miliar, banyak kan 1 miliar ini. Susah juga itu. 1 miliar menggantinya repot juga itu. Jadi, tapi kita harus selalu sedekah niatkan untuk ibu kita dulu. Ayah, jadi kalau umpamanya 100.000, 25.000 untuk ayah, 75.000 untuk ibu kita. Karena dosa ibu kita insya Allah paling banyak itu, insya Allah ya. Bukan kita merendahkan ibu kita. Tabiat perempuan itu Pak suka menggosip, suka nggak bersyukur dengan suaminya. Kalau suaminya nggak ada uang, itu nggak akan mau dia itu menghidang kopinya pagi-pagi. Tapi kalau kasih uang bahkan ada seorang istri Pak, nggak mau disentuh suaminya kalau nggak dibayar. Allah, terkejut saya Pak. Saya baru dengar di Jakarta aja deh. Dulu saya belum pernah dengar itu di mana-mana. Ustaz, kenapa namanya? Istri saya nggak mau dipegang Ustaz kalau malam. Kenapa rupanya? Minta bayar dia. La ilaha illallah. Dan nggak banyak Pak yang minta bayar, nggak banyak. Ada yang 30.000. Lucu-lucu Pak. Tapi maaf ya, bisa dilihat di media massa. Ternyata itu yang dari Kalimantan, anggota DPR yang cantik dibunuh sama suaminya, itu minta 700 juta loh sama suaminya. Allah, la ilaha illallah. Berbulan-bulan nggak dikasihnya suaminya, dipegang. Kalau kau pegang aku kasih 700 juta. Sekali kasihnya 700 juta. Yang kedua kali dibunuhnya apa? Allah, la ilaha illallah, na'udzubillah. Itulah kita, bagaimana kita berbakti kepada ibu kita. Kenapa Rasulullah sebut ummuka, ibumu. Karena ibu kita insya Allah paling banyak dosanya. Menceritakai aib orang, menceritakai aib suaminya ke orang lain, tidak pernah bersyukur bagaimana pahitnya air mata sang suami. Udah, seorang wanita dia baru tahu bagaimana sakitnya seorang ayah, seorang laki-laki kalau dia punya anak laki-laki. Dan kalau anak laki-lakinya menikah dengan seorang wanita, bagaimana istrinya menzolimi anaknya, dia baru tahu. Kalau enggak, dia nggak tahu kayak mana sakitnya laki-laki, kayak mana ikhlasnya laki-laki. Meskipun seorang laki-laki itu diperbolehkan poligami, tapi laki-laki Allah ciptakan paling setia dengan istri, dengan pasangan paling setia, paling sayang. Seorang istri Pak, kalau sudah punya anak itu perhatiannya lebih kepada anak, suami kurang. Apalagi kalau udah menepus, itu tujuannya kepada anak. Kalau seorang ayah, seorang laki-laki mau istrinya berapapun tetap dia cinta sama istrinya. Dia lebih utamakan istrinya daripada anaknya. Bukan berarti dia nggak sayang sama anak. Makanya kata Rasulullah, seandainya diperbolehkan manusia menyembah, bersujud sama manusia, akan kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya.
Penting belajar psikologi. Makanya orang-orang barat itu mempelajari psikologi. Kenapa mereka sampai tua bisa taat sama suaminya? Karena mereka dari ilmu psikologi itu tahu laki-laki itu bagaimana. Jadi sangat salah kalau gara-gara poligami dianggap suami itu tukang selingkuh. Memang iya, kalau perkara selingkuh perempuan juga banyak selingkuh. Tapi kalau untuk secara fitrah, laki-laki jauh lebih setia. Maaf Pak, laki-laki seorang suami jangan coba-coba ditinggal istrinya 3 hari saja. Pulang kampung dia, stres itu Pak. Kalau perempuan enggak, yang penting ada duit. Kasih duitnya 1 bulan ditinggal nggak apa-apa kan? Ya. Apalagi kalau dia udah punya anak, nggak perlu dia kawin lagi. Aku cukup ngasuh anak gitu. Kalau laki-laki enggak Pak. Seorang laki-laki meskipun dia sudah tua, umur 70 tahun, kita katakan dia nyentuh istrinya mungkin paling-paling 2 bulan, 3 bulan sekali. Tapi istri itu bukan semata-mata untuk seks. Istri itu adalah, makanya laki-laki, sehebat-hebat laki-laki, seorang presiden, seorang intelektual, seorang profesor, perempuan itu sama dia nggak perlu cerdas. Yang paling penting kalau makan bisa dilihatnya wajah istrinya. Ketika suaminya letih, dia bisa makan di depan istrinya. Ini enggak, suami pulang, istrinya tak ngapain, kerja kemana-mana. Yang nyapu lah, yang gosip lah ini. Suami pulang dicuekin aja. Jadi itu. Jadi pernah ada seorang ibu nelpon saya. Berantem Pak sama suaminya. Kenapa rupanya? Baru ku tonjok suamiku Ustaz. Ah, kenapa kau tonjok? Saya sudah masak Ustaz. Masak sudah saya hidangkan, dia makan pun saya suruh duduk di depannya. Ya Allah ya Tuhan, saya bilang begini. Itulah pentingnya kita mempelajari psikologi. Ilmu kejiwaan laki-laki dengan perempuan itu beda. Laki-laki itu kalau perkara makan enak dia bisa beli di luar. Di restoran mahal dia bisa makan. Tapi kayak mana nggak enaknya makanan masakan istri, jauh lebih enak karena ada istri sampingnya. Tapi kadang-kadang seorang suami itu malu, dia mengatakan, wah istriku duduklah sini sama kita makan. Malu dia ngomong itu. Ditahannya saja. Tapi hati kecilnya mustahil seorang laki-laki dia tidak suka didampingi istrinya. Kayak mana makanannya nggak enak, itu akan menjadi enak kalau dia didampingi istrinya. Walaupun istri nggak makan, ditonton saja gitu suaminya. Tonton. Rasanya sempurna kali hidup ini. Makanya orang tua yang sudah tua-tua pun kalau ada istri di sampingnya, itu seluruh pikirannya bisa diatasinya. Makanya Soekarno itu kenapa bisa semakin parah penyakitnya sampai stroke, nggak bisa tidur tengah malam, karena dipisah sama istrinya. Jadi tersiksa. Seorang laki-laki dia nggak pernah takut dengan diancam bunuh, dimusuhi seluruh dunia, tapi dia lebih takut kalau istrinya jauh. Itu berharganya seorang istri. Tapi istri nggak tahu dia dihargai, mana tahu dia nggak tahu. Padahal sebenarnya tidak ada bidadari nanti. Kemarin orang nanya bidadari yang paling cantik, bidadari yang paling nikmat, bidadari yang paling berharga di surga nanti adalah istri kita. Gitu dia ya. Ketimbang bidadari yang Allah sediakan nanti di akhirat yang lainnya. Begitu juga bidadara seorang wanita. Bidadaranya siapa? Suaminya. Selagi dia ikhlas sampai akhir hayatnya. Tapi kalau dia nggak ikhlas, cerai dia, maka bidadaranya tak dapat dia suaminya di dunia. Maka dia akan dapat bidadar, ya tak dapat apa-apa lah, masuk neraka. Tapi kalau dia, bagaimana kalau dia bujang lapuk, kita katakanlah jomblo, seorang wanita solehah, nggak nikah-nikah sampai meninggal, maka nanti akan Allah nikahkan dia dengan orang-orang soleh. Tergantung kesolehannya itu dia ya. Kita teruskan. Wasallul bil-laili wan nasi niyam. Wasallu bil-lail, maka sholatlah kamu tengah malam, wan nasu niyam, sedangkan orang-orang lagi tidur. Ini penting, ini susah ini. Jadi ini maknanya adalah sholat tahajud atau sholat malam ya, apa saja, sholat tarawih. Penting. Ini membangun mental. Jadi kalau orang belum bisa merasakan bagaimana indahnya sholat, dia tidak akan tahu. Jadi bagaimana kita untuk membuat mental kita supaya kuat.
Kita tahan cabaran, kita tahan cobaan, tahan dihina orang, tahan kita dimaki orang, tahan kita sakit, tahan kita menjadi pemimpin dan sebagainya. Sholat malam. Makanya kalau mau anak kita menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang berharga, pemimpin yang dihormati, bangunkan tengah malam. Sholat tahajud jangan tinggalkan, sholat witirnya. Percayalah, orang yang bangun tengah malam meskipun dia seorang ojek online, martabatnya lebih tinggi dari yang lain. Percayalah. Apapun pekerjaannya, orang yang selalu dia mendirikan sholat malam, Allah nampakkan di dunia wajahnya lebih cerah, lebih berseri, martabatnya lebih tinggi, meskipun dari seorang jenderal yang nggak pernah sholat. Ya, nauzubillah. Apa kata Allah? Tadkhulul jannata bisalam. Jadi kalau orang yang sudah dia menyebarkan salam kedamaian, jadi mengucap assalamualaikum itu adalah bukan hanya sekedar kita menyampaikan doa, tapi perilaku kita selalu ingin damai, selalu ingin damai. Selalu kita menciptakan kedamaian, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Makanya kenapa kita disuruh Allah setiap sholat itu membaca suratul Fatihah? Itu sangat luas sekali. Satu ayat saja yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ayat lah ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Coba Bapak bayangkan, kita ini sekarang di planet bumi, Pak. Di planet bumi. Kita sebut segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berarti Allah ingin tegur kita untuk merenungi bagaimana alam ini. Dulu zaman Rasulullah belum tahu alam itu yang sesungguhnya. Artinya tidak kalau perkara alam gaib tahu, alam dunia tahu, tapi bagaimana gambaran tambahan alam yang kita ketahui sekarang dulu belum diketahui. Contoh bagaimana atmosfer, bagaimana bintang, matahari, peredaran planet-planet, bentuk planet-planet dulu kan belum tergambar. Udah, kalau kita renungi Pak, begitu banyak planet, dari planet matahari yang paling besar, bulan diantaranya juga, udah, itu nggak ada makhluk. Kita katakanlah seluruh planet nggak ada makhluk yang ada di bumi. Kenapa begitu banyak jutaan planet-planet yang Allah ciptakan? Tapi kenapa planet bumi Allah ciptakan manusia? Di antara miliaran manusia yang ada di dunia ini, kita yang duduk di musola Usmaniyah di Ciracas ini bisa begitu mulia di sisi Allah. Kenapa manusia yang bernama makhluk manusia bisa Allah tinggikan martabatnya ketimbang makhluk yang lain? Artinya begitu besarnya Allah memuliakan manusia, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wa karramallahu bani Adam. Allah muliakan umat manusia. Satu nyawa diri kita dibandingkan makhluk yang lain, rasanya kita tidak berharga. Tapi kenapa Allah sebut man qatala nafsan bighairi nafsin faqad qatala an-nasa jami'a? Barang siapa yang membunuh manusia satu nyawa tanpa sebab, karena sebab kriminal, sama dengan dia membunuh umat manusia seluruhnya. La ilaha illallah. Seberapa kalau fisik kita Pak dibandingkan dengan makhluk yang kalau kita pandang, kita berdiri di planet, kita katakanlah planet Mars saja lah ya, nggak usah bintang. Kita pandang ke dunia segini Pak. Oke lah, kita belum pernah ke planet, naik pesawat Pak. Bapak naik pesawat coba pandang ke bawah. Satu kota Jakarta ini kayak kota-kota kecil-kecil Pak. Tapi kenapa makhluk yang dipandang dari atas begitu kecil Allah tinggikan derajat kita secara personal di hadapan Allah. Allah agungkan sampai satu nyawa Allah hargai seluruh nyawa umat manusia kalau kita zalimi. Wa man ahya faka'annama ahyana sejami'a. Barang siapa menghidupkan satu nyawa, kita bersedekah Pak, ada orang miskin kan, susah dia, berhari-hari nggak makan, kita sumbang dia, bisa dia makan, udah. Barang siapa menghidupkan satu nyawa, kata Allah sama dia seperti menghidupkan seluruh nyawa manusia. La ilaha illallah. Betapa mulianya manusia yang Allah ciptakan. Allah tak sebut binatang, Allah tak sebut matahari, Allah tak sebut gunung, Allah tak sebut langit, walaupun besar. Kan ada dalam Al-Quran, inna aradna
amanatan 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa ma halal insanu innahu kana zaluman jahula. Dulu syariat ini, Pak, agama ini sebenarnya mau dipikulkan kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, tapi mereka nolak. Tak sanggup kami ya Tuhan, kami takut nanti berdosa. Akhirnya mereka tak mau. Siapa yang mau? Manusia. Tapi innahu kana zaluman jahula, tapi manusia bodoh kata Allah. Kenapa bodoh? Tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Sekecil seperti kita ini, diagungkan Allah, akan Allah kekalkan selamanya nanti kelak di akhirat di surga. Kenapa kita tidak mau taat dan tunduk kepada Allah? Kenapa kita tidak mau salat? Itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini akhrajatul mujawwah. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Silakan. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini kita melihat untuk umat beragama mayoritas mereka mengucapkan assalamualaikum. Kita nggak tahu itu Ustaz, dia muslim atau di luar. Ini gimana Ustaz? Itu dia ya. Silakan ada yang lain. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita tidak bisa duduk bareng dengan orang-orang Syiah dan juga Wahabi? Itu ya. Penjelasan itu yang pertama. Yang kedua, apa amalan sunnah atau amal ibadah apa yang dianjurkan dalam bulan Maulid ini seperti perbanyak? Itu aja ya. Iya, terima kasih. Oke, silakan. Silakan. Fadhal. Ustaz, Ya. dalam kalimat at-tahiyat itu adalah kalimat pertama kali Rasulullah berjumpa dengan Allah. Pada saat menjelang Sidratul Muntaha, kenapa malaikat Jibril tidak disertakan? Itu ya. Iya. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan pertama adalah, banyak orang-orang tak berakidah mengucap salam yang beda dengan akidah dengan kita. Apa hukumnya? Sebenarnya kalau di majelis ilmu saya sudah bertahun-tahun dijelaskan, tapi ini kita ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana. Kata ayat ini, Pak, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Namrud. Kebetulan ayahnya seorang Majusi. Ketahuan, wahai Ibrahim, anakku, ternyata engkau yang menghancurkan berhala-berhala sesembahan raja. Jangan coba-coba kau lakukan lagi. Qala araghibun anta an alihati. Kata ayahnya, jangan coba-coba. Kalau kau lakukan lagi, kau akan ku lempar, akan kuusir. Apa kata Ibrahim? Tahu Bapak apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala salamun alaika. Ya Allah. Nabi Ibrahim ucap salam, Pak, sama Nabi Ibrahim, sama ayahnya. Ayahnya agamanya apa? Majusi. Tapi niatnya apa? Lil hidayah. Jadi kalau ada orang tak berakidah mengucap salam, niatkan waalaikumsalam, semoga Allah beri hidayah dia. Supaya Allah beri hidayah dia. Jangan tambah pakai warahmatullahi wabarakatuhnya, jangan. Waalaikumsalam gitu. Boleh. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi. Kata Nabi Ibrahim, aku akan doakan juga. Ya wahai ayahku, akan kudoakan kau supaya diampuni Allah. Kata Allah dalam ayat ini, Nabi Ibrahim itu memang halim, sangat penyayang kali, sangat penyayang kali sama ayahnya. Begitu juga sama umatnya. Sampai-sampai kalau kita tadi sebenarnya saya mau ceritakan tentang Nabi Ibrahim tentang sedekah.
Panjang kali. Sedekah Nabi Ibrahim, Pak, kita rasakan sampai sekarang itu. Tapi insya Allah akan saya jabarkan. Udah. Bagaimana doa Nabi Ibrahim? Diterima Allah enggak? Ada ayat lain disebut. Maka nali nabin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa makana Ibrahim li abihi. Jadi ayat ini dulu, Pak, asbabun nuzul ayat yang baru saya baca. Ketika meninggal paman Rasulullah, menangis Rasulullah, ya Allah, pamanku yang membela aku dari kecil, pamanku yang membela aku ketika orang-orang kafir Quraisy membunuh aku, yang menghalangi dakwahku, tapi pamanku yang membela, sekarang meninggal, ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah. Ternyata Rasulullah pas doa gitu, sahabat banyak yang ikut-ikutan. Sahabat itu juga, ya Allah, ampunkan dosa ibuku yang masih Majusi, ibuku yang masih Nasrani, ibuku yang masih Yahudi, ayahku begitu juga. Makanya Allah turunkan makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Meskipun wahai kekasihku Rasulullah, kata Allah, dan orang beriman, meskipun saudaramu, ayahmu, kalau mereka memang sudah jelas-jelas ashabul jahim, penduduk neraka, tak bisa kau doakan lagi, tak bisa didoakan. Baru ayat berikutnya, makana Ibrahim li abi an ma'idatu wada'i falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi Ibrahim gitu, doanya tak diterima. Tidak diterima untuk ayahnya. Meskipun kata Allah, kau memang aku tahu, kata Allah, kau tuh sangat cinta kepada ayah. Sedangkan kepada umatmu kau terlalu cinta. Bagaimana dengan ayahmu? Tapi tak bisa. Karena sudah jelas-jelas mereka mengingkari Allah Esa. Selagi orang yang mengingkari Allah Esa dan Nabi Muhammad SAW bukan utusan Allah. Bayangkan Abu Thalib, Pak, ketika mau meninggal itu dia mengucap syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Wa anna Muhammadan ibnu Abdullah. Tapi engkau Muhammad, anak abangku, katanya. Bukan Rasulullah. Ya. Jadi boleh ya mengucap salam. Ya, berdoa juga boleh, tapi ditolak. Untuk menghormati, mana tahu bapak punya saudara, ibu yang beda agama. Boleh doakan, tapi kita tahu nggak akan diterima. Sekedar untuk ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku. Tapi kita tahu nggak akan diterima. Tapi tetap boleh. Sebagaimana Ibrahim dan Rasulullah SAW semasa hidupnya tetap mendoakan pamannya, walaupun Allah tolak. Tahu dia, tetap ditolak. Tapi kalau mengucap salam tadi boleh. Niatnya apa? Lil hidayah itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang kedua tadi ya, tentang masalah apa tadi? Kenapa kita nggak bisa duduk kepada orang-orang Wahabi, Salafi dan Syiah? Kalau orang intelektualnya bisa, tapi kalau kenapa nggak bisa sampai bertengkar terus? Karena fanatisme. Syiah itu kenapa nggak bisa duduk bareng sama kita? Karena dia langsung mengkafirkan kita mayoritas. Mengkafirkan kita, fanatismenya. Yang kedua, tidak ada seluruh hadis-hadis yang ribuan hadis. Ahlussunnah wal Jamaah itu ditolak sama mereka. Mereka anggap tidak sah. Mereka hanya fanatik kepada keturunan daripada Ahlul Bait yang mereka anggap Ahlul Bait saja. Jadi banyak yang mereka buang. Begitu juga Wahabi itu sebenarnya Ahlussunnah dari segi fikih. Tapi dari segi tauhid mereka bayangkan Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dikafirkan sama orang tuh. Bagaimana mau bisa duduk bareng kalau mereka berani mengkafirkan? Jadi kalau kita sudah menanamkan fanatis yang luar biasa, ini sampai kiamat nggak akan bisa duduk bareng. Tidak bisa. Hanya Allah lah yang akan menentukan takdirnya. Makanya Allah tentukan takdirnya. Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas. Seandainya Syiah mayoritas atau Wahabi mayoritas, ya Allah, mati kita, Pak. Habis kita semua. Demi Allah, habis kita semua.
kita akan berbunuh-bunuhan kita. Tapi Allah takdirkan Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas di dunia ini, sehingga kita selalu menahan diri. Kita selalu menahan diri. Syiah mengatakan kita bagus, kita tahan diri. Begitu juga Wahabi segala macam tahan diri. Selagi mereka tidak megang pistol, tidak megang peluru, dibiarkan aja. Ya bayangkanlah, cobalah. Ulama besar dibilang kafir gara-gara mengamalkan tasawuf. Bayangkan sekali Imam Asy'ariyah dibilang kafir. La ilaha illallah. Tasawuf dibilang ajaran Yahudi. Oh, kan terlalu kasar itu. Tapi kita sabar aja. Kita ambil hikmahnya. Ya sudahlah, yang paling penting dengan adanya mereka memaki-maki gitu, kita terus menggali keilmuan supaya kita bisa mengcounternya. Kemudian kita cari hikmahnya, bagaimana persaudaraan itu bisa terus kita langgengkan, kita cari yang baik-baiknya. Kita katakanlah teman-teman kita salafi itu kalau dari segi fikih lemah, kita cari dari sisi positifnya. Apa itu? Pergaulannya, apalagi ikhlasnya, apalagi kekompakannya. Ya, udah kalau orang salafi Pak sama gurunya adabnya tinggi. Nah, kalau kita kan bebas saja kan terhadap guru. Mereka, apa bedanya Pak? Ustadz salafi dengan ustadz yang nggak salafi? Kalau ustadz salafi bisa bangun rumah sakit. Kalau ustadz yang tidak salafi selalu masuk rumah sakit. Kenapa? Dikasih bakwan terus sampai rumah mencret. Ustadz salafi kalau saya tanya, mereka Pak kaya. Karena mereka memang semua bantuan itu mereka udah patokan untuk gurunya, jangan sampai guru nggak punya mobil, nggak punya rumah. Jadi mereka bisa bangun rumah sakit. Kalau ustadz yang bukan salafi selalu masuk rumah sakit. Nah itu tadi lah kan. Jadi kita ambil yang baik-baiknya saja. Kalau yang tak baik jangan kita ambil. Jadi udah itu apa tadi? Amalan bulan Syawal. Perbanyak selawat. Barang siapa yang berselawat, idza nasita fasholli alayya, kata Rasulullah. Kalau kita pelupa Pak, baca selawat. Orang yang suka baca selawat biasanya lembut hatinya. Bagaimana melembutkan istri hati kita? Perbanyak selawat. Ya, mana tahu bapak mau poligami lagi. Banyak baca selawat. Tahu-tahu sampai rumah dipentung sama istri. Iya, nggak mempan selawat aku Ustaz katanya. Iyalah, orang istrinya lebih banyak baca selawatnya. Kita 1000, istri kita 5000 aja selawat. Nggak mempan lah doa kita kan. Jadi perbanyak selawat, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kemudian Maulid Nabi itu kita peringati adalah bagaimana mengenang nikmat Allah berikan. Bayangkan kita aja bersyukur nikmat kelahiran kita akikah. Syukur kita bisa berbisnis, kita bersyukur berbagai macam cara. Bikin nasi tumpeng dan sebagainya. Apa saja perkawinan kita pestakan. Kenapa? Ketika Allah anugerahkan nikmat paling besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke dunia, kita bilang bid'ah maulidun Nabi. La ilaha illallah. Nikmat paling besar itu adalah Rasulullah. Nanti panjang kalau saya ceritakan bagaimana keagungan Rasul itu harus kita lebih tinggikan. Orang menghina Allah, itu Pak sanksinya tidak ada pidana. Tapi jangan coba-coba menghina Rasulullah. Apakah Rasulullah lebih mulia dari Allah? Tidak. Tapi Rasulullah itu adalah khatamun nabiyyin, dia menyampaikan risalah Allah, dan itu adalah simbol ketauhidan umat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladziina yatasalluna minkum liwada falyahdharil ladziina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Allah akan timpakan azab atau musibah kalau kita memanggil Rasul saja sama kayak kita memanggil sama teman kita, Muhammad. Rasulullah punya paman, Rasulullah Abu Bakar Siddiq itu lebih tua dari Rasulullah, nggak berani dia memanggil Muhammad, nggak berani, harus panggil ya Rasulullah. Bayangkan, sedangkan kita memanggil Rasulullah dengan sama saja, memanggil nama Rasulullah sama kita memanggil teman kita, Allah timpakan azab, apalagi menghina. Allah timpakan musibah. Apalagi sampai kita istihza membuat kartonnya. Ini jangan heran. Jadi bukan berarti kita mendukung orang Chechnya yang umur 18 tahun menyembelih Mikhail Keti guru itu. Itu kita tidak dukung, kita murka. Tapi itulah fitnah paling besar nanti akan bermunculan. Makanya tahun 2005, lebih kurang tahun 2015,
kalau nggak silap saya itu membuat resmi dari Dewan Fatwa Al-Wasliyah. Ketika marak-maraknya kartun Nabi di Eropa. Udah, jangan sampai pelecehan terhadap Rasulullah kita membuka keran teroris. Ini yang bangga teroris. Itu pertama. Yang kedua, cita-cita kita untuk mendamaikan, bagaimana kita untuk memberantas mukafahatul irhab, memberantas teroris, nggak tercapai, akan malah menyulut. Jadi cita-cita kita untuk memberantas teroris itu akan sia-sia kalau dunia tidak punya perhatian terhadap penghinaan perbedaan agama. Itu sakral di mata umat Islam. Jangan coba-coba. Ingat, dalam Al-Quran banyak sekali penghinaan terhadap Allah. Tapi jangan coba-coba menghina Rasulullah. Allah sebutkan, wa qalat Nasara Isa bin Allah. Orang Nasrani kata Allah mengatakan Tuhan itu punya anak. Wa qala al-Yahud Uzair bin Allah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anak Tuhan. Udah. Kenapa Allah tak perintahkan kita memberantas agama-agama yang mengatakan Tuhan punya anak? Tak ada diperintah. Tapi jangan coba-coba Rasulullah dihina. Itu Pak, hukumnya sepakat semua ulama, bisayf, pedang dan nyawa. Kalau kita belum punya undang-undangnya, makanya HAM Eropa sepakat. HAM Eropa sepakat menghina Rasulullah pidana. Prancis saja yang bertahan, dia malah ingin menghina junjungan umat Islam. Jadi ya nggak apa-apa, kita nggak usah berang, kita nggak usah stres. Maaf, yang stres mereka. Saya yakin 24 jam nggak bisa tidur. Udah, mereka sendiri yang membuka keran. Hati-hati. Ibarat kita Pak, sekarang ini kita umpamanya di kandang kebun binatang harimau. Kita membuka pintu harimau, kandang harimau. Jangan salahkan kalau harimau keluar. Iya, jangan salahkan. Jadilah kita orang cerdas. Ketika ada harimau, kandangnya jangan coba-coba dibuka. Jangan sampai pawangnya, orang yang ngasih makan harimau mati-matian menutup kandangnya dikunci. Tahu-tahu ada orang bodoh, orang intelektual, tapi perilakunya bodoh, dibukanya tengah malam itu kandang harimau. Habislah semua. Hati-hati itu. Saya sudah 2015 sudah mengeluarkan pernyataan resmi. Sekarang masih bisa di googling. Itu resmi dari Dewan Fatwa untuk dunia. Itu dia ya. Kemudian yang terakhir adalah kalimat syahadat itu adalah pertama kali Rasulullah. Ya, tahiyat itu adalah kalimat yang sangat agung. Al-mulkul, al-malikul mulk. Tahiyat itu penghormatan yang paling tinggi. Jadi ketika at-tahiyyal mubarakatus shalawat thayyibatu lillah, itu tahiyat kita tujukan semata-mata hanya untuk Allah. Makanya arti tahiyat itu al-malikul mulk, raja di atas segala raja, al-uzma, keagungan, tak ada yang paling agung. Tapi kalimat tahiyat ini bukan hanya untuk Allah yang maha agung, Allah juga gunakan tahiyat ini untuk orang yang sangat saleh. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa 'adalahu ajran karima. Orang yang pagi sore siang malam berzikir, Allah dan malaikatnya berselawat. Kalau Allah mengampunkan dia, kalau malaikat mendoakan dia. Udah, orang yang berzikir pagi sore siang malam, yang orang-orang saleh, dia akan Allah keluarkan daripada zulumat, kegelapan. Dan Allah berikan cahaya. Kalau dia susah akan senang hatinya dan sebagainya. Pokoknya dari gelap ke cahaya. Udah, itu di dunia. Di akhirat Allah sambut dengan tahiyyatuhum yawma yalqawnahu. Allah. Kalimat tahiyat di dunia kita gunakan untuk Allah. Di akhirat kalimat tahiyat Allah gunakan untuk orang yang selalu zikir dengan Allah ketika menyambut kita di surga nanti. Kenapa nggak bisa sampai kita ke raf-raf sidratul muntaha? Karena martabat manusia lebih tinggi daripada malaikat. Karena maqam Rasulullah lebih tinggi. Dan banyak rahasia yang Allah ingin menunjukkan sehingga malaikat Jibril tak bisa sampai ke raf-raf sidratul muntaha. Hanya Rasulullah
ternyata di Sidratul Muntaha ada orang soleh. Terkejut Rasulullah. Yuh. Sedangkan malaikat Jibril tidak bisa menyentuh Sidratul Muntaha. Kenapa ada orang tua memakai jubah berjanggut bisa ada di situ? Ditanya sama Rasulullah, apa amalan Anda? Kok bisa sampai di sini? Sedangkan saya tidak bisa diantarkan oleh malaikat Jibril, hanya sampai ke langit yang ke-7. Tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Di Al-Quran, wa indaha jannatul ma'a. Sidratul Muntaha dalam bahasa Al-Quran secara tekstual di samping itu surga. Secara tekstual. Tapi letak surga kita nggak tahu. Tapi di dalam Al-Quran, wa indaha Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha jannatul ma'wa, surga. Baru dalam keakidah tauhid, neraka di mana letaknya, Pak? Di bumi yang lapisan yang ke-7, bumi yang ke-7. Tapi kita nggak tahu bagaimana yang dikatakan lapisan 7 bumi. Itu hanya Allah yang tahu rahasianya. Udah, jadi keagungan manusia. Ditanya Rasulullah, tahu kenapa, Pak? Orang yang tadi bisa sampai Sidratul Muntaha, orang yang hatinya mu'allaq bil masjid. Kita inilah dia. Orang-orang yang hatinya cinta selalu berkaitan dengan masjid, selalu cinta majelis ilmu, selalu hormat kepada kedua orang tuanya, selalu suka bersedekah. Orang-orang soleh. Jadi kalau orang soleh makomnya lebih tinggi. Kalau kita bentangkan cerita Nabi Sulaiman, bayangkan kekuatan ifrit yang bisa menghantarkan istana itu dikalahkan dengan orang soleh hanya sekejap mata. Allah la ilaha illallah. Jadi orang Islam itu kalau dia punya jihad dalam ibadah sekuat-kuatnya, dia akan lebih tinggi dari segala makhluk yang lainnya. Sedangkan manusia secara keseluruhan saja Allah muliakan, wa karramallahu bani Adam, itu padahal bukan manusia yang Allah pisahkan antara soleh dan tidak. Bagaimana kalau sudah Allah muliakan saja seluruh manusia apapun bentuknya, kalau seandainya ada lagi manusia yang mau melakukan amal soleh, maka makom dia lebih mulia dari manusia mulia yang tak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Udah Isya. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.